Selamat pagi saudara-saudaraku. Mari kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, di dalam kerinduan hati yang sangat mendalam, kami datang kepadamu untuk mendengarkan isi hatimu di pagi hari ini. Isi hati Tuhan yang akan menjadi kekuatan kepada kami, bahkan menjadi sumber pegangan kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, kami semua telah sedia mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 7 ayat 9 firman Tuhan. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi Sabtu 20 Februari 2021, teguran kasih. Saudaraku, untuk memberi teguran kepada orang lain, akan sangat banyak cara orang menerima dan meresponnya. Namun kebanyakan adalah akan menolak atau malah berbalik menyerang. Meski teguran itu adalah sebuah teguran kasih. Namun saudara, apapun respon orang, entah itu terang-terangan menolak, tapi jika itu adalah teguran kasih, teguran yang lahir dari hati, maka pada akhirnya akan baik hasilnya. Meski proses penerimaannya mungkin sangat ditolak. Saudaraku, ketika Rasul Paulus memberi teguran kasih kepada jemaat di Korintus, karena Rasul Paulus melihat terjadi penyimpangan-penyimpangan iman, bukannya diterima, tapi malah bersitegang dengan jemaat di Korintus. Hal itu terjadi karena ia dengan terang-terangan menegur dosa-dosa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Hanya masalahnya, sebagian jemaat tidak terbuka hatinya, tidak bisa menerima teguran itu, dan merasa sangat sakit hati karena kenyamanan mereka disentuh. Buntutnya, mereka bersekutu dengan guru-guru palsu untuk menolak kerasulan Rasul Paulus. Bisa dibaca di 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Lalu saudara, bagaimana reaksi Paulus ketika melihat penolakan jemaat di Korintus? Paulus memberikan respon yang menunjukkan kualitas karakter dan kedewasaan imannya. Yang pertama, ia menyatakan bahwa apapun yang terjadi, kasihnya kepada jemaat sama sekali tidak akan berubah. Malah ia menyatakan ingin sehidup semati dengan jemaat. Luar biasa saudara, bisa dibaca di ayat 3. Yang kedua, Paulus berusaha menghibur jemaat yang terluka itu dengan mengatakan bahwa rasa sakit hati tersebut baik adanya karena akan membawa mereka kembali kepada kebenaran. Ayat 9 bacaan kita hari ini. Dan ketiga, ia mengutus Titus untuk mengklarifikasi maksud dari teguran yang keras itu. Bisa dibaca di ayat 6. Saudara, kebesaran hati Paulus ini nyatanya berbuah manis. Dikatakan di ayat 13-16, Titus melaporkan bahwa jemaat mengalami perubahan positif setelah membaca surat Rasul Paulus itu. Nyata di sini Bapak Ibu sekalian bahwa teguran kasih itu pada akhirnya akan menghasilkan nilai atau hasil yang sangat baik. Saudaraku, dari kebenaran itu, kita belajar teguran dalam kasih yang kita nyatakan bisa saja disalahpahami dan bisa menimbulkan konflik. Namun, bisa saja kesalahpahaman itu, konflik tersebut bisa jadi dipakai Tuhan untuk semakin mengasah hati kita, untuk semakin matang dalam merespon sesuatu, bahkan semakin bertumbuh dalam iman, terutama dalam hal mengasah kebesaran hati kita, untuk bersedia merendahkan hati dan mengampuni, bersedia menerima orang yang menolak kita sekalipun. Melalui konflik, Tuhan sedang mengingatkan kualitas dan karakter kedewasaan iman kita. Saudaraku, kualitas karakter dan kedewasaan iman kita bisa teruji
pada saat terjadi ketegangan dalam hubungan kita dengan sesama. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin diteguhkan iman kami bahwa ketika kami mungkin melakukan teguran-teguran kasih kepada sesama kami, kepada keluarga kami, mungkin saja kami bisa disalahpahami. Tapi biarlah Tuhan, ketika teguran itu betul-betul kami lakukan untuk kebaikan bersama, untuk membangun iman. Ketika kami disalahpahami, biarlah kami terus melakukan hal yang baik ini, bahwa Roh Tuhanlah, Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, yang akan menguatkan kami. Oh Tuhan, berikan kami kekuatan, tuntun hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.